Resmi telah disampaikan kepada publik bahwa negara memastikan pemenuhan hak pensiunan ASN, TNI, dan Polri melalui mekanisme pembayaran rapel gaji pensiun yang terhitung dan mulai direalisasikan pada tanggal 30 Januari 2026. Informasi ini disampaikan sebagai bagian dari penjelasan resmi yang ditujukan untuk memberikan ketenangan, kejelasan, dan pemahaman yang menyeluruh khususnya bagi Bapak dan Ibu para pensiunan yang telah menunaikan pengabdian panjang kepada bangsa dan negara. Mari sejenak kita berhenti dari hiruk-pikuk informasi yang seringkali datang tanpa kepastian. Tarik napas dengan tenang dan luangkan waktu untuk menyimak penjelasan ini secara utuh. Penjelasan yang disampaikan bukanlah untuk menimbulkan kegelisahan, bukan pula untuk menumbuhkan harapan yang berlebihan, melainkan untuk menyampaikan fakta kebijakan secara jernih, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Informasi mengenai rapel gaji pensiunan dalam beberapa waktu terakhir memang menjadi perbincangan yang cukup sering terdengar di kalangan pensiunan. Kata rapel, meskipun terdengar sederhana, memuat makna yang mendalam. Di baliknya, terdapat penantian, kebutuhan akan kejelasan, dan harapan akan kepastian yang sangat manusiawi, terutama di masa pensiun. Bagi banyak pensiunan, masa ini adalah fase kehidupan yang dijalani dengan perhitungan yang lebih matang. Penghasilan tetap yang diterima setiap bulan menjadi penopang utama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjaga kesehatan, serta mempertahankan ketenangan hidup. Oleh karena itu, setiap informasi yang berkaitan dengan penghasilan, termasuk rapel gaji, tentu mendapat perhatian khusus. Tidak sedikit Bapak dan Ibu yang dengan sabar menunggu kabar resmi, namun di sisi lain ada pula yang merasa lelah karena harus memilah berbagai informasi yang beredar, terutama di media sosial dan grup percakapan yang tidak semuanya bersumber dari penjelasan resmi. Dalam situasi seperti inilah negara merasa perlu untuk hadir memberikan penjelasan yang utuh. Penjelasan yang tidak terburu-buru, tidak berlebihan, dan disampaikan dengan bahasa yang menenangkan. Tujuannya agar Bapak dan Ibu dapat memahami posisi rapel gaji pensiunan secara menyeluruh dan tidak mudah terpengaruh oleh kabar yang belum tentu benar asal-usulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh pelosok Indonesia. Semoga Bapak dan Ibu senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan batin, serta kekuatan dalam menjalani hari-hari di masa purna bakti, masa di mana pengabdian telah ditunaikan sepenuhnya dan negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak yang melekat secara layak dan berkeadilan. Dalam penjelasan ini, kita akan membahas rapel gaji pensiunan secara mendalam dan berurutan. Mulai dari pengertian rapel itu sendiri, latar belakang kebijakan yang melandasinya, alasan mengapa pembayaran tidak selalu dapat dilakukan secara langsung, jadwal dan mekanisme pencairan, hingga hal-hal penting yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat pensiunan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pensiun bukanlah akhir dari kontribusi, melainkan penanda berakhirnya masa tugas formal. Selama puluhan tahun, para ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan bahkan mempertaruhkan keselamatan demi keberlangsungan negara. Ada yang bertugas di balik meja administrasi, ada yang menjaga stabilitas keamanan, ada yang mengabdi jauh dari keluarga, dan ada pula yang menjalani masa dinas dengan risiko tinggi. Atas dasar pengabdian inilah negara menjamin hak pensiun sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab. Hak pensiun bukanlah hadiah, melainkan kewajiban negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan penyesuaian atau kenaikan gaji pensiunan, kebijakan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan daya beli dengan perkembangan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup yang terus berubah. Namun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, penetapan kebijakan, dan pelaksanaan teknisnya
tidak selalu dapat berjalan secara bersamaan. Diperlukan proses administratif yang melibatkan penyesuaian data jutaan penerima pensiun, penyelarasan sistem pembayaran, serta kesiapan anggaran negara. Pada masa transisi inilah sering muncul selisih antara gaji yang seharusnya diterima berdasarkan kebijakan baru dan gaji yang masih dibayarkan berdasarkan ketentuan lama. Selisih tersebut tidak dihilangkan, tidak pula dianggap hangus, melainkan dicatat sebagai hak yang tertunda untuk kemudian dibayarkan. Inilah yang disebut sebagai rapel. Rapel seringkali disalahartikan sebagai bonus atau tambahan khusus di luar hak pensiunan. Pemahaman ini perlu diluruskan. Rapel adalah pembayaran atas hak yang tertunda, bukan pemberian tambahan yang bersifat insidental. Ketika kebijakan kenaikan gaji pensiunan berlaku sejak bulan tertentu, namun implementasi pembayaran dengan nominal baru-baru dapat dilakukan beberapa waktu kemudian, maka selisih gaji selama periode tersebut dihitung dan dibayarkan secara sekaligus. Proses pembayaran selisih inilah yang dinamakan rapel. Karena rapel merupakan hak, maka tidak diperlukan permohonan khusus, tidak ada seleksi tambahan, dan tidak ada pengajuan ulang dari pihak pensiunan. Selama data pensiunan tercatat dengan benar dan termasuk dalam kategori yang terdampak ke kebijakan kenaikan gaji, maka rapel akan dibayarkan secara otomatis sesuai ketentuan. Tidak ada pengurangan sepihak dan tidak ada perlakuan yang berbeda di luar aturan yang berlaku. Mengapa rapel menjadi hal yang sangat dinantikan? Jawabannya tidak hanya terletak pada nominal, tetapi juga pada makna kepastian. Di masa pensiun, setiap rupiah memiliki peran penting dalam perencanaan hidup. Rapel seringkali mencakup akumulasi selisih gaji selama beberapa bulan, sehingga jumlahnya dapat memberikan dampak nyata bagi kehidupan pensiunan. Bagi sebagian bapak dan ibu, dana rapel digunakan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan, melunasi kewajiban yang tertunda, memperbaiki kondisi rumah, atau membantu anak dan cucu. Di sisi lain, kepastian bahwa hak tersebut diakui dan dibayarkan juga memberikan rasa dihargai dan diingat oleh negara. Terkait jadwal pencairan, pemerintah telah menegaskan bahwa proses pembayaran rapel gaji pensiunan dimulai pada tanggal Nopo 30 Januari 2020-an. Saudara, tanggal ini merupakan titik awal pelaksanaan pencairan secara nasional. Namun perlu dipahami dengan bijaksana bahwa pencairan dilakukan secara bertahap. Artinya, tanggal tersebut menandai dimulainya proses. Bukan berarti seluruh pensiunan menerima rapel pada hari yang sama. Pencairan bertahap dilakukan karena pembayaran rapel melibatkan dana dalam jumlah sangat besar dan mencakup jutaan penerima di seluruh Indonesia. Pengelolaan dana negara dalam skala besar harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tetap menjaga stabilitas sistem keuangan dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pengelompokan administratif tertentu dalam proses pencairan. Pengelompokan ini didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan seperti golongan pensiun, kategori penerima, serta kesiapan sistem pembayaran. Perlu ditegaskan bahwa pengelompokan tersebut bukan untuk membeda-bedakan atau menunda hak seseorang, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran. Apabila Bapak dan Ibu belum menerima rapel pada tahap awal pencairan, hal tersebut tidak berarti hak tersebut hilang atau dibatalkan. Proses tetap berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan dan hak akan dibayarkan pada tahap berikutnya. Perbedaan nominal rapel yang diterima oleh masing-masing pensiunan juga sering menjadi bahan pertanyaan. Penting untuk dipahami bahwa perbedaan ini merupakan konsekuensi dari sistem penggajian yang berlaku. Besaran rapel dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain golongan dan pangkat terakhir sebelum pensiun, masa kerja, besaran gaji pokok sebelum dan sesudah kenaikan. Struktur pengkajian antara ASN, TNI, dan Polri juga memiliki karakteristik tersendiri sehingga nominal yang diterima bersifat proporsional sesuai hak masing-masing. Secara sederhana, rapel dapat dipahami sebagai selisih antara gaji baru dan gaji lama
yang dikalikan dengan jumlah bulan keterlambatan pembayaran. Komponen utama yang diperhitungkan biasanya mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan mekanisme ini, setiap pensiunan menerima rapel berdasarkan perhitungan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengenai mekanisme pencairan, Bapak dan Ibu tidak perlu melakukan langkah khusus apapun. Pembayaran rapel dilakukan secara otomatis melalui rekening pensiun yang telah terdaftar. Tidak diperlukan pengajuan berkas tambahan, tidak perlu datang ke kantor layanan, dan tidak perlu menghubungi pihak tertentu. Sistem pembayaran dirancang secara terintegrasi untuk memastikan ketepatan dan keamanan dana. Pemberitahuan resmi juga akan disampaikan melalui saluran yang telah ditentukan agar pensiunan dapat memastikan penerimaan dana dengan benar. Pemerintah juga menegaskan bahwa pencairan rapel tidak mempengaruhi pembayaran gaji pensiun bulanan. Gaji pensiun rutin tetap dibayarkan sebagaimana mestinya, sementara rapel merupakan pembayaran terpisah atas hak yang tertunda. Dengan demikian, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir akan adanya pengurangan atau penyesuaian negatif terhadap penghasilan bulanan. Di tengah derasnya arus informasi, kami mengimbau Bapak dan Ibu untuk senantiasa menjaga ketenangan dan bersikap selektif dalam menerima kabar. Tidak semua informasi yang beredar di media sosial atau grup percakapan bersumber dari penjelasan resmi, mengacu pada informasi dari pemerintah dan lembaga terkait merupakan langkah terbaik untuk menghindari kebingungan dan keresahan yang tidak perlu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, rapel gaji pensiunan adalah hak yang dijamin oleh negara. Proses pencairannya mungkin memerlukan waktu dan kesabaran, namun kepastian telah diberikan dan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan. Semoga rapel yang diterima membawa manfaat, ketenangan, dan keberkahan bagi Bapak dan Ibu beserta keluarga. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan yang senantiasa diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya.